warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menginstal Kali Linux. Saya sudah siapkan bootable-nya. Sekarang kita pasang Kali Linux versi 2020.3 ya, Kali Linux terbaru yang ada sedikit perubahan di terminalnya. Oke, kita masuk BIOS dulu. Oke, kita pilih BIOS-nya di SanDisk ya. Oke, bootnya dari SanDisk, klik enter. Oke, ada pilihan grafikan install, kita grafikan install, enter. Oke, ini saya baru mencoba pertama juga ya, jadi kita belajar bareng-bareng. Biasa dulu saya pernah di Debian, kita pilih bahasa dulu ya. Saya pilih graphical install, kita pilih English aja, kita klik enter. Oke, kita pilih teritorial daerah kita lah ya. Oh, tidak ada, ternyata cuma ada Australia, tidak ada Indonesia. Wow. Oke, kita pilih yang tadi aja, default United States Amerika ya, kita klik enter. Keyboardnya American English aja, default. Oke, sedang mendeteksi and mounts installation media. Ditunggu. Scanning installation media. Oh, di sini kita mau, saya single boot ya, karena saya sudah memiliki hard disk ini. Saya mau install Linux semua. Ini space nya 120 GB ya punya saya, SSD, pakai SSD, dan data saya sudah saya pisahkan di hard disk lain, jadi saya tidak akan mempartisi lagi. Kita akan partisi otomatis. Jadi bagi yang mau dual boot atau apa, nanti kalian pilihnya yang manual ya, jangan yang otomatis. Kalian bisa bagi partisi sendiri, sama seperti yang lain, harus wajib ada rootnya, home, swap. Kalau kalian RAM-nya kecil bisa pakai swap, kalau RAM-nya gede terus pakai SSD, nggak usah pakai swap, nggak apa-apa, itu lebih lebih cepat lah, tidak bikin lelet. Kalau ada swapnya itu bisa bikin lelet kalau kalian hard disk. Kalau udah SSD terus RAM-nya agak lumayan gede, mending nggak usah pakai swap. Oke, kita disuruh konfigurasi network. Oke, pengalaman saya waktu konfigurasi network pernah lelet. Kita akan coba tidak ya, apakah bisa di sini. Kita klik enter, kita klik sebenarnya kita sengaja gagalin ya, kita asal aja seandainya. Oh, tidak bisa. Kita kembali dulu ya, go back, kita kembali lagi. Oh, untuk pindah kalian pencet tombol tab ya, terus kalian ada anak panahnya gitu ya, tidak bisa pakai mouse-nya. Konfigurasi network kita ulang lagi ya, kita klik, kita pilih nomor 2, saya pilih sih punya saya, enter. Masukkan passwordnya, enter. Kita nggak bisa, dia harus disambungkan ya, sedikit bikin lama kayaknya kalau begitu sih sebenarnya. Hostname kita biarin aja kali ya, kita klik enter. Konfigurasi network, domain name kita nggak usah kasih domain. Oke, kalau yang punya domain nggak apa-apa, full name, set up user and password. Oke, kita bikin user baru, kita kasih nama. Oke, kita enter.
set up username for your akun. Oke, biarkan, continue. Good password. Oke, kita masukin password. Oke, kita klik enter. Set time zone. Waktu, kita pilih Eastern, Central, Mountain, Pacific. Waduh, ini gara-gara tadi kita pilih ini ya, pilih itu Amerika. Udah nggak apa-apa lah, waktu ini nantilah kita perbaiki lagi. Oke, saya juga baru menginstal ya, kita sama-sama belajar. Bisa kembali lagi sih, tapi nantilah. Oke, sedang mempartisi disk. Kita akan disuguhkan ke menu partisi disk. Kita akan pilih otomatis ya. Get used, let us continue with it. Kita pilih yang nomor 2, entire guys, karena kita akan pakai semua. Kalau kalian yang ingin partisi sendiri, kalian pilih manual ya, karena kita akan otomatis. Kita klik enter. Itu hard disk saya, SSD nya 120 GB, kita pakai semua. Oke. All file in partition recommended for new user separatis. Jadi separatis itu home terutama home itu terpisah sistem. Kita pilih nomor 1 aja, enter. Oke. Jadi kalau kalian ingin partisi sendiri itu kurang lebih sama seperti ini ya. Dia ada buat primary, buat rootnya, ini semuanya jadi satu partisi 120 GB. Terus buat swapnya 1 GB, 1 GB ini buat swapnya. Jadi dia di otomatis partisnya seperti itu. Oke, kita klik enter. Apakah Anda menyetujui ini? Kita yes. Oke, enter. Partition disk. Oke, sedang diformat. Timenya nanti ya kita perbaiki nanti. Kalau sudah masuk, kita bisa masuk ke pengaturan. Sedang menginstal base system. Oke, ditunggu. Mungkin akan lama. Ini kita mau menginstal. Biasanya setelah ini ada pilihan desktop. Kita secara default bawahnya ini kalau nggak salah XFCE ya. Kalian Linux pakai XFCE defaultnya. Kalian bisa pilih nanti ada Genome, KDE, Met. Saya nggak terlalu suka XFCE sih, emang dia ringan tapi sedikit ini bolak-baliknya yang tidak suka. Jadi kalau kita klik ini kita harus kembali. Kalau model-model kayak Genome, KDE dia konfigurasinya enak sih, maksudnya kemudahannya itu bagi yang suka kemudahan ya, maksudnya ada yang suka simple, ada yang suka nggak ribet. Untuk kemudahan masih enak KDE dan Genome. Terus cuman agak berat KDE dan Genome ya. Oke, ditunggu lagi, menunggu. Kali Linux itu apa ya? Kali Linux itu
suatu distro yang salah satu distro yang buat orang-orang banyak berpindah ke Linux. Dia ini buat tool hackingnya itu banyak sekali, membuat orang-orang penasaran bagaimana hacking, bagaimana tips-tips. Pokoknya ini spesifik distro ini buat hack, bukan hack sih, lebih tepatnya dia ke security ya, lebih ke penetrasi, buat ngetes keamanan. Karena saya saya tidak begitu ini sih, bukan begitu pecinta dengan begitu, bukan pecinta sih, lebih tepatnya belum begitu bisa ya. Jadi saran saya kalau setelah install ini Kali Linux, menurut saya lebih baik itu single boot. Jadi kalian itu fokus belajar, cobain toolsnya satu-satu, dicari. Karena menurut saya kalau ilmu itu didapat kalau sudah biasa, itu kita enak hafal gitu. Kayak gini nih, saya terbiasa partisi otomatis, lama-lama saya sedikit lupa dan kacau kalau partisi manual gitu, karena saya sudah jarang. Jadi kalau saya sering partisi manual juga, saya akan bisa langsung hafal dengan tanpa berpikir panjang gitu loh. Seperti ini juga Kali Linux, di tools-toolsnya itu ribuan lah, bukan ribuan sih, pokoknya banyak lah. Kalian bisa defaultnya, bisa coba yang dari defaultnya, bisa menambahkan lagi dari repository. Nantinya untuk base nya masih tetap Debian ya, apt. Jadi masih yang baru-baru migrasi dari Ubuntu atau dari Mint atau dari masih bisa lah. Oke, kalau sudah terbiasa pakai bahasa-bahasa apt ya. Oke, menuju garis akhir. Kali Linux tampilannya simple ya, biru putih. Proses installernya kalau yang lain-lain kan model Ubuntu gitu, dia ada gambar-gambar yang cantik-cantik gitu. Maklum lah, ini kan buat orang-orang berpemikir lanjut menurut saya sih. Oke, kita bisa pilih software selection. Di sini ada desktop environment, defaultnya XFCE ya. Ada lagi Common GNOME dan KDE Plasma. Terus ada bawaannya tools collection of tools, selection system, no effect, semuanya udah dicendangin defaultnya. Large kalian bisa pilih banyak lah ini. Kalian mau cuman XFCE aja nggak masalah, atau mau ditambahin GNOME dan KDE Plasma. Karena kita mau melihat hasilnya seperti apa, kita klik itu aja ya, langsung biarkan saja seperti default. Kita klik enter. Oke. Tab, saya lupa tab. Oke, klik continue ini ya, sudah pindah ke sini. Tadinya kan di sini. Tadinya di sini nih kan, kita klik tab, terus pindah ke sini nih. Jangan pakai yang lain-lain ya. Ini harus pakainya tombol tab ya, karena kalian akan tidak aktif mouse-nya dan touchpad-nya. Kita klik continue, enter. Kita tidak akan menginstal di desktop tambahan. Kalian bisa menginstalnya nanti setelah masuk, itu bisa, semua bisa dilakukan. Kita sambil menunggu, saya akan skip dulu ya, biar
tidak lama, kalian tidak bosan melihatnya. Oke, sudah setengah perjalanan. Tadi saya skip dulu, karena lumayan juga lama ya. Kalau lagi begini kalian bisa tinggal dulu sih, bisa. Nanti dia akan otomatis sampai selesai, baru kalian bisa balik lagi. Oh ya, banyak perdebatan ya, kalau misal ada orang user baru atau ingin menginstal Linux, ada banyak saran. Biasanya orang-orang banyak menyarankan jangan install Linux dulu, takut bingung, takut nggak terpakai dan segala macam. Lebih baik install Ubuntu dulu, Linux Mint atau apa gitulah. Kalau menurut saya itu ada benarnya juga, tapi tidak sepenuhnya benar. Dan menurut saya nggak masalah sih, langsung aja installin Kali Linux. Jadi kita akan tahu setelah kita berhadapan dengan Kali Linux, kita akan melihat apa hal-hal yang perlu kita persiapkan. Jadi kita akan lebih belajar lagi, kita kan udah semakin dekat dengan tujuan. Maksudnya kita sudah tahu hal-hal yang perlu dibutuhkan di Kali Linux. Menurut saya hal-hal yang wajib itu, nomor satu itu kalian bisa sedikit mengerti bahasa Inggris lah ya. Kalian harus mempelajari benar-benar bahasa Inggris, karena bukan rata-rata ya, sebagian besar hampir semuanya itu baris perintah itu memakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus, ya wajib lah, maksudnya wajib mengerti dan mempelajari bahasa Inggris, karena ya itulah syarat utama. Perintah-perintah itu mereka memakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya. Semoga nanti di tahun-tahun kapan, besok entah kapan, ada bahasa Indonesia di terminal ya, dengan baris perintah bahasa Indonesia, kan keren ya. Nah yang kedua, kalian harus memahami perintah-perintah Linux, dasar-dasar perintah Linux. Karena Kali Linux ini masih keturunan Debian, jadi paketnya masih, manajer paketnya itu apt ya, jadi kalian bisa mempelajari itu. Nah karena ini berhubungan dengan dunia internet, kalian juga harus mempelajari yang namanya server, HTML dan segala macam. Itu sebenarnya itu apa ya, itu sangat luas maksudnya, karena Kali Linux ini akan berhubungan dengan internet dan segala macam ya. Kalian harus mengerti, karena intinya lah, kalian download aja, kalian pelajari, nanti kalian tahu hal-hal apa yang wajib kalian pelajari. Jadi kalian akan fokus, terus tidak sia-sia waktu kalian. Kadang kan ada yang menyarankan Debian, menyarankan Ubuntu segala macam, atau hanya tujuan untuk menginstal Kali Linux. Kenapa nggak langsung ke Kali Linux aja gitu loh. Jadi nanti kalian akan tahu hal-hal apa yang perlu dan sangat dibutuhkan untuk memakai tools-tools yang ada di Kali Linux. Pelajari satu persatu, cermati, kalian bisa hafalkan kodenya, atau intinya kalian harus terbiasa. Kalau kalian sudah biasa, itu pasti akan hafal mudah. Oke, masih berjalan. Saya juga pemula, saya juga banyak salah dan saya tidak mengerti, belum terlalu paham. Oke, tadi sudah selesai. Sekarang tadi install group bootloader to your primary drive. Oke, buat ini sekarang
tadi itu udah selesai ya, tadi saya skipnya sedikit telat. Oke, kita masuk, kita klik yes, kita klik tab, kita continue, kita klik enter. Ini sandi saya tadi, ini yang save SDA yang primary drive, kita pilih yang ini, kita klik tab lagi, klik continue, enter, install group loader ya. Oke, finish. Finishing installation. Okay, installation complete. So it's time to put your new system. Make sure to remove the installation media. Okay, kita enter. Oke, dia reboot ya, kita remove, itu sudah copot ya, enter, kita pasang mouse-nya, kita lihat apa yang baru di Kali Linux 2020.3. Oke, enter your password. Jadi saya tidak pilih banyak desktop ya, kita pakai bawaannya. Kita mau lihat bawaan aslinya seperti apa. Untuk tampilan sama ya seperti Linux pada umumnya, cuma dia banyak toolsnya. Kita lihat di menunya. Wow, tuh di visual application ya kan, tuh banyak sekali. Semua aplikasi kita lihat, banyak sekali. Untuk yang baru belajar silahkan pahami satu-satu. Saya juga mau belajar. Ini ada Kali training, ada Kali tools, tokonya ya, toko. Oke, kita belum update dulu sih, nanti deh. Oke, kalau itu Kali tools, kita masuk ke Mozilla Kali Linux penetration testing tool. Oke, tool listing ada di sini. Meta paket memberikan kamu fleksibilitas. Oke, version tracking. Oke, kita close. Oke, kita lihat terminalnya dulu, kita update dulu. Masih begini ya, nanti saya cari tahu caranya gimana. Saya belum paham dengan Kali Linux. Kita update dulu, sebelum update. Oke, update. Kayaknya lama ini, saya belum ubah servernya.
proses 918 paket dapat buset. Oke, nanti aja lah ya, akan lama. Kita lihat daftar yang akan diupdate. Oke, ini yang mau diupgrade nantinya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Pelajari dengan baik, fokus. Banyak membaca, kurangi bertanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dibully segala macam. Oke, wifi langsung bersambung. Tuh, wifi bersambung. Ini daftar tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.